perkenalkan nama saya Novi Kuncoro ST dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya PSDKU Kediri. Di sini saya akan mereview jurnal mikrobiologi. Jurnal yang saya ambil adalah jurnal sumber daya hewan yang ditulis oleh Bambang Kholik Mutakin dan Ujang Hidayah Tanuwira. Judul dari jurnal yang saya ambil adalah pengujian media tumbuh mikroba DFM dari hasil bioproses batang pisang terhadap jumlah mikroba pada 2 jenis bahan pakan ternak ruminansia. Pada gambar tersebut merupakan jurnal yang saya ambil. Identitas jurnal. Tahun terbit jurnal 2020 ISSN 27745805. Volume 1 nomor 1. Dipublikasikan oleh Program Studi Peternakan PSDKU Pangandaran, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Link jurnal saya taruh di deskripsi video. Latar belakang dari penulisan jurnal yaitu untuk mencari cara untuk meningkatkan produktivitas ternak dengan cara melengkapi ransum ternak, meningkatkan pencernaan ternak dengan bantuan mikroorganisme. Kepenulisan jurnal ini adalah untuk mendapatkan hasil dari pengujian media tumbuh kembang mikroba yang cocok dan optimal. Meningkatkan produktivitas ternak. Apa tujuan dari upaya tersebut? Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan produktivitas ternak dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti dalam penelitian, yaitu menggunakan mikroorganisme DFM dari hasil bioproses batang pisang. Bagaimana peningkatan kecernaan menurut Mutakin? Menurut Mutakin pada jurnalnya 2020, peningkatan kecernaan ternak dilakukan dengan memanipulasi fermentasi komponen serat dalam rumen yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan pakan. Manipulasi ini dapat dilakukan dengan bantuan probiotik. Lalu, apa itu probiotik dan DFM? Probiotik adalah mikroba yang hidup yang diberikan langsung kepada hewan ternak dengan tujuan untuk meningkatkan keseimbangan mikroba dalam pencernaan dan mengurangi mikroba yang tidak dikehendaki. Lalu, apa itu DFM? DFM adalah probiotik yang diberikan langsung kepada hewan ruminansia. Materi penelitian. Rumput gajah kultivar Taiwan. Pakan A, yaitu pakan umum yang digunakan oleh peternak tradisional. Dan pakan B, konsentrat pakan pada tabel 1 dan 2 dalam jurnal tersebut, DFM dengan 4 level yaitu 0, 0,2, 0,4, dan 0,6%. Pada gambar tersebut merupakan materi penelitian. Selanjutnya, metode apa yang digunakan dalam penelitian ini? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimental. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan pola faktorial 2x4. Faktor pertama adalah 2 level pakan, yaitu pakan A dan pakan B. Faktor yang kedua adalah
di FM dengan 4 level, yaitu 0, 0,2, 0,4, dan 0,6%. Dihitung berdasarkan bahan kering. Setiap perlakuan diulang 3 kali sehingga terdapat 8 kombinasi faktor dan terdapat 24 unit percobaan. Apabila hasil yang diperoleh berbeda, maka dilakukan uji lanjutan dengan menggunakan uji Duncan. Hasil pembahasan. Hasil identifikasi mikroba. Dari hasil bioproses batang pisang yang dilakukan sebelumnya oleh Mutakin dengan menggunakan metode Analytic Profile Index atau API, selanjutnya konsorium mikroba tersebut diberikan perlakuan media tumbuh yang dapat meningkatkan pertumbuhan mikroba. Media tumbuh yang digunakan adalah nutrien agar NA dan pemberian urea dan molase. Perlakuan tersebut terdiri atas 5 perlakuan dan 5 ulang. Perlakuan 1. NA. Perlakuan 2. NA plus 4% urea dari total NA. Perlakuan 3. NA plus 4% molase dari total NA. Perlakuan 4. NA plus 4% dalam kurung 50% molase ditambah 50% urea dari total NA. Perlakuan 5, NA plus 4% dalam kurung 75% molase ditambah 25% urea dari total NA. Pembahasan. Hasil penentuan media. Tumbuh mikroba terbaik diperoleh dari indikator jumlah mikroba dengan perhitungan jumlah koloni menggunakan metode Total Plate Count. Metode Total Plate Count digunakan untuk melihat media tumbuh terbaik mikroba dari segi pertumbuhan mikroba yang tinggi. Hasil perhitungan media tumbuh perlakuan 5 yaitu nutrien agar plus 4% dari total NA memiliki jumlah mikroba dalam CFU yaitu TNTC perlakuan 4 nutrien agar plus 4%. Lebih besar dari perlakuan 3 dan perlakuan 2 dan 1 yang nilai rata-ratanya kurang dari 300 CFU. Penambahan molase dari urea dengan perbandingan 3:1 dapat memberikan asupan energi tambahan untuk mikroba yang diperoleh dari molase dan tersedianya sumber nitrogen dari urea yang ditambahkan ke media utama, yaitu nutrien agar. Hasil yang diperlihatkan oleh nutrien agar dengan tambahan molase dan urea dengan perbandingan 3:1 dapat digunakan sebagai media tumbuh di FM yang optimum. Molase digunakan sebagai bahan pensuplai kebutuhan energi mikroba dan sumber natrium dari urea digunakan untuk menunjang pertumbuhan mikroba. Selanjutnya, didapatkan media tumbuh mikroba tersebut yang ditunjukkan dari jumlah mikroba tertinggi yang tumbuh pada media perlakuan. Maka selanjutnya diterapkan pada 2 jenis pakan domba melalui pemantauan in vitro. Pada proses selanjutnya, dilakukan penambahan di FM pada 2 jenis pakan ternak ruminansia. Hasil pengamatan kandungan populasi bakteri dari hasil masing-masing perlakuan dapat dilihat pada tabel keempat. Pada tabel keempat menunjukkan populasi bakteri pada masing-masing perlakuan berada pada kisaran 7,8 sampai 13,6
3 kali 108 CFU. Populasi tersebut menunjukkan populasi bakteri sesuai dengan ekosistem rumen. Populasi bakteri dalam rumen berkisar 1 kali 109 sampai 1012 CFU. Level DFM yang ditambahkan dalam pakan B memiliki rata-rata populasi bakteri lebih baik dibanding dengan pakan A. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah populasi mikroba dipengaruhi oleh penambahan jenis pakan yang diberikan. Jumlah populasi bakteri pada pakan B lebih banyak dibandingkan dengan pakan A, walaupun hasilnya tidak berbeda nyata. Pakan A memiliki populasi bakteri yang lebih rendah dibanding dengan pakan B. Populasi bakteri dalam rumen tidak lepas hubungannya dengan pakan yang dikonsumsi ternak. Pada jurnal, gambar 1 memperlihatkan grafik populasi bakteri pada pakan A dan pakan B dengan penambahan DFM yang berbeda. Pada pakan A, mengalami kenaikan jumlah populasi bakteri setelah penambahan DFM sesuai dengan persamaan dan menurut pada level penambahan DFM 0,6%. Pada pakan B, mengalami penurunan nilai jumlah bakteri dan mengalami kenaikan selama penambahan DFM 0,4% dan sedikit penurunan pada penambahan DFM 0,6% sesuai persamaan. Pertumbuhan organisme rumen akan lambat jika terjadinya defisien protein dalam pakan atau tinggi kandungan protein yang lolos degradasi. Ketersediaan natrium rumen dan NH3 yang dikonsumsi oleh mikroba akan mempengaruhi produksi enzim selulotik. Proses yang berpengaruh dalam penambahan mikroba dari luar yaitu yang dapat menambah populasi pada ekosistem rumen seperti penambahan mikroba yang terdapat dalam GFM. Pada masing-masing perlakuan, jumlah populasi bakteri berada pada kisaran 7,8 sampai 13,3 kali 10 CFU. Karakteristik dari probiotik DFM menurut Fuller tahun 1989 harus memiliki kriteria probiotik seperti berikut, yaitu yang pertama, memiliki strain, mampu mengarahkan efek menguntungkan pada hewan inang, misalnya peningkatan pertumbuhan atau ketahanan terhadap penyakit. Yang kedua, strain non-patogenik dan non-toksik. Yang ketiga, strain harus hadir sebagai sel yang layak, sebaliknya dalam jumlah besar. Yang keempat, strain harus mampu bertahan dan metabolisme dalam lingkungan pencernaan, misalnya harus tahan terhadap pH rendah dan asam organik. Yang kelima, strain harus stabil dan mampu tetap bertahan untuk jangka waktu yang panjang di bawah kondisi penyimpanan. Prinsip kerja ragi pada tanaman ruminansia secara umum berkaitan dengan interaksi mikroba dalam ekosistem rumen. Ransum lengkap merupakan campuran dari bahan pakan ternak berupa hijauan dan konsentrat yang cukup tinggi untuk hewan pada tingkat fisiologi tertentu, menurut Herdianto. Ransum lengkap memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, kandungan gizi yang dihasilkan lebih tinggi dan dapat memenuhi 70–90% kebutuhan gizi ternak. Yang kedua, memiliki sifat organoleptis, bau harum, sehingga lebih disukai oleh ternak. Yang ketiga, pakan alternatif musim kemarau. Menurut Donald, guna mengoptimalkan kandungan ransum, perlu ditambahkan DFM sebagai tambahan pelengkap sumber mikroba untuk meningkatkan keseimbangan ekosistem rumen. Oke, kesimpulan dari jurnal tersebut,
yaitu media tumbuh mikroba dari nutrien agar dengan tambahan molase dan urea dengan perbandingan 3:1 dapat digunakan sebagai media tumbuh DFM yang optimum. Level DFM yang ditambahkan dalam pakan B yaitu 15,59 kali 10 kali 108 CFU. Memiliki rata-rata populasi bakteri lebih besar dibanding dengan pakan B, yaitu dengan 9,8 kali 108 CFU. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah populasi mikroba dipengaruhi oleh penambahan jenis pakan yang diberikan. Ini adalah tabel jurnal dari konsentrat pakan dan konsentrasi DFM. Kesimpulan. Pengujian media tumbuh mikroba dimaksud untuk mendapatkan media yang cocok untuk menunjang pertumbuhan mikroba, sehingga mikroba tersebut dapat tumbuh optimal. Media tumbuh yang optimal untuk mikroba direct feed mikrobial atau DFM dari hasil bioproses batang pisang yang sesuai kebutuhan ternak berfungsi untuk meningkatkan ekosistem rumen. Peningkatan tersebut dilakukan dengan metode eksperimental. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak (RAL) pola faktorial 2x4 dengan faktor pertama adalah dua jenis pakan, yaitu pakan A, rumput gajah, dan pakan B, rumput gajah dan konsentrat. Faktor kedua adalah DFM dengan 4 level, yaitu 0, 0,2, 0,4, dan 0,6. Dihitung berdasarkan bahan kering. Setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga terdapat 8 kombinasi faktor. Lalu ditotal dengan 24 unit percobaan dengan uji lanjutan menggunakan uji Duncan. Hasil penelitian pada parameter jumlah mikroba menunjukkan bahwa level DFM yang ditambahkan pada pakan B menunjukkan rata-rata populasi bakteri 15,59 kali 108 CFU lebih besar dibanding dengan pakan B, yaitu 9,80 kali 108 CFU. Jumlah populasi tersebut menunjukkan populasi bakteri sesuai dengan ekosistem rumen yang berkisar 1 kali 109 sampai 1012 CFU. Penambahan level DFM pada pakan tidak akan terlalu mengubah kondisi ekosistem rumen yang memiliki sistem keseimbangan yang mengatur jumlah populasi bakteri, sehingga jumlah populasi bakteri akan relatif seimbang. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Tadi merupakan review jurnal dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini, dan sampai jumpa.